Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujastuti. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis sastra populer. Sastra populer. Jenis-jenisnya itu ada berapa sih? Ada 5 ya. Yang pertama puisi, prosa, novel, cerita pendek atau cerpen, dan drama. Yang pertama ada puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi memiliki jumlah huruf atau kalimat yang singkat dan padat. Umumnya, puisi memiliki penulisan yang indah dan memiliki makna yang dalam. Karya puisi dapat terlihat dari diksi, majas, dan rimanya. Sebuah puisi yang indah dapat menyentuh hati pembacanya, karena terdapat curahan hati dan perasaan sang penulis yang mampu menarik simpati dan empati pembacanya. Contoh puisi yang populer ada Aku karya Chairil Anwar, Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, Sajak Widuri untuk Joko Tobing karya W.S. Rendra, Ibu karya Chairil Anwar, Taman di Tengah Pulau Karang karya Taufik Ismail, dan Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, jenis sastra populer ada prosa. Prosa merupakan karya sastra yang disusun menjadi bentuk cerita atau narasi. Prosa sastra terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan non-fiksi. Dongeng, cerita pendek, dan novel tergolong dalam prosa fiksi. Sedangkan yang termasuk prosa non-fiksi adalah biografi, autobiografi, dan esai. Prosa tidak terikat oleh banyaknya baris, suku kata, dan suku kata dalam setiap baris, serta irama dan rimanya. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritmenya yang lebih besar serta bahasanya yang lebih sesuai dengan leksikalnya. Contoh prosa ada Hikayat Hang Tuah, Kancil Mencuri Timun, Hikayat Amir, Legenda Tangkuban Perahu, Bawang Merah Bawang Putih, Si Kancil dan Buaya, Si Kabayan, Maling Kundang, dan Legenda Danau Toba. Yang ketiga ada novel. Novel adalah bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra ini yang paling banyak beredar karena daya komunikasinya yang luas kepada masyarakat. Novel memiliki isi cerita atau narasi yang panjang. Di dalam novel biasanya menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan manusia dan sekitarnya, yang ditonjolkan melalui watak setiap tokoh dalam novel. Karena isinya panjang, penulis novel seringkali menyelipkan maksud dan makna terselubung dalam isi ceritanya. Ciri lain ialah memiliki cerita yang kompleks, memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata, dan setidaknya terdiri dari 100 halaman. Contoh novel ada Bumi Manusia, karya Pramudia Anantanur, Dilan 1991, karya Pidi Baik, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh karya Di Lestari, Bumi karya Terilie, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Mariposa karya Lulu HF, Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia, Perahu Kertas karya Di Lestari, Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirashi, dan Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah sebuah bentuk tulisan berupa prosa naratif yang bersifat fiktif. Kenapa fiktif? Karena hanya menceritakan secara ringkas kehidupan dari suatu tokoh. Karena isinya padat dan langsung pada tujuannya, maka itulah disebut cerpen. Isi cerpen umumnya tidak lebih dari 10.000 kata atau 10 halaman. Contoh cerpen ada Hanya Imajinasi, karya Naomi Lesmana, Air Akar, karya finalis cerpen kompetisi menulis tulis Nusantara 2012, Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan, Masdak, karya Catur Stanis, Dokumen Jibril, karya Di Lestari. Selanjutnya, yang terakhir ada drama. Drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan sehari-hari. Penggambaran ini dilakukan dengan cara memperagakan pertikaian dan emosi melalui tingkah laku dan dialog. Tingkah laku dan dialog dalam drama tidak jauh berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Dalam drama, terdapat berbagai unsur penting seperti gerak, posisi, isyarat, dan ekspresi wajah. Selain itu, lakon drama juga harus mampu memperkuat intonasi, tempo kalimat,
pelafalan, volume suara, tekanan, serta aspek-aspek bahasaan lain, agar pesan dalam drama dapat tersampaikan dengan baik ke penonton. Contoh drama yang populer adalah Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.